Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Tasya Maulida. Di sini saya kembali memaparkan tentang materi auditing internal, yaitu dengan judul Merencanakan Penugasan Assurance. Perencanaan penugasan assurance oleh audit internal. Untuk mengumpulkan informasi, auditor internal melakukan yang pertama, lakukan brainstorming atau tukar pikiran tentang skenario-skenario dan risiko yang terjadi. Kedua, memahami konteks dan tujuan perencanaan. Ketiga, mengumpulkan informasi. Keempat, mereview asesmen yang dilakukan dalam penugasan yang lalu di area atau proses yang bersangkutan. Kelima, wawancarai pemangku kepentingan yang relevan. Keenam, kertas kerja dari penugasan-penugasan terdahulu. Ketujuh, asesmen tentang risiko menyeluruh dalam organisasi. Kedelapan, asesmen tentang risiko fraud dan dokumen tentang tuduhan dan investigasi fraud. Dan yang terakhir, laporan oleh pemberi jasa assurance dan consulting lainnya. Memahami dan memetakan proses dan pengendalian. Untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang menyebabkan gagalnya pencapaian tujuan-tujuan bisnis, auditor internal harus memahami area atau proses yang akan direview. Suatu peta yang memberikan gambar besar seperti input atau masukan dan output atau keluaran yang penting, misalnya ada kegiatan, arus kerja dan pengolahan informasi penting, akan sangat bermanfaat. Auditor internal dapat membuat sendiri atau menggunakan peta proses yang sudah dibuat, asal saja auditor dapat memastikan bahwa peta itu akurat dan belum berubah. Adapun peta-peta proses yang memungkinkan auditor internal untuk mengidentifikasi dan memahami dengan baik. Yang pertama, sistem dan informasi yang perlu diperhatikan ketika menentukan tujuan-tujuan penugasan dan lingkup, interdependensi atau saling keterkaitan, dan di mana informasi kritikal tersedia. Kedua, bagaimana informasi kritikal digunakan di dalam area atau proses yang direview, informasi apa yang relevan untuk penugasan, dan bagaimana informasi itu didevaluasi selama asesmen, seperti untuk pengujian standar, analytical data, dan ukuran keberhasilan kinerja. Ketiga, siapa yang berwenang mengakses informasi kritikal. Dan yang keempat, titik-titik di dalam rangkaian proses yang tidak ada pengendalian yang efektif. Misalnya, tidak dirancang dengan baik atau di mana ada peluang untuk penyempurnaan atau perbaikan proses. Mewawancarai pemangku kepentingan yang relevan. Mewawancarai pemangku kepentingan yang relevan adalah langkah penting yang sangat menentukan dalam membantu auditor memahami dengan baik tujuan, desain, operasi, atau daerah yang akan direview. Tanyakan hal-hal yang harus dijawab dengan penjelasan atau disebut dengan open-ended questions. Open-ended questions mendorong dialog yang berharga antara auditor internal dan pemangku kepentingan, karena mereka diminta menjelaskan, yang ada gilirannya akan membuka peluang untuk pertanyaan lanjutan. Auditor internal umumnya mewawancarai pemangku kepentingan yang melakukan langkah-langkah dalam suatu proses seperti manajemen, teknologi informasi, bagian hukum, pejabat kepatuhan atau compliance officers, pemangku kepentingan lainnya, dan lain-lain. Mendiskusikan skenario-skenario yang berpotensi mengandung risiko. Berdiskusi dalam arti brainstorming yang dimaksud di sini ingin menghasilkan gagasan atau pemikiran baru tentang skenario-skenario tertentu yang berpotensi mengandung atau menimbulkan risiko. Auditor internal dapat melakukan brainstorming dengan seseorang atau sekelompok orang atau dalam kelompok-kelompok yang dipilih atau task force. Dalam sesi brainstorming untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan, auditor dapat menanyakan apa yang dapat menghalangi dicapainya tujuan-tujuan bisnis atau ketidakberesan apa yang bisa terjadi jika tidak ada pengendalian. Melaksanakan risk assessment sementara. Salah satu cara efektif untuk melaksanakan dan mendokumentasikan suatu risk assessment yang bersifat sementara pada tingkat penugasan adalah dengan membuat bagan yang menunjukkan risiko-risiko yang relevan dan pengendalian-pengendaliannya. Bagan seperti ini disebut risk dan control mix. Suatu risk and control mix adalah alat yang biasanya digunakan auditor internal untuk mengidentifikasi, menata, dan mengakses risiko-risiko yang dapat berpengaruh atas pencapaian tujuan-tujuan bisnis dari area yang direview, beserta pengendalian-pengendalian yang memitigasi risiko-risiko tersebut. Suatu risk dan control matrix dapat dibuat dengan program spreadsheet seperti Excel, program dokumen pengolahan data seperti Word, atau dengan program perangkat lunak, audit software program. Mengidentifikasi risiko dan pengendalian dalam matriks.
Risk and Control Matrix seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini berisi informasi yang dikumpulkan selama proses perencanaan penugasan. Tabel ini menunjukkan bagaimana membuat sebuah Risk and Control Matrix. Contoh ini adalah untuk penugasan assurance dalam akun utang atau accounts payable. Bentuk atau format dalam suatu Risk and Control Matrix tentunya bisa berbeda dari suatu organisasi dengan organisasi yang lain. Berikut tabel dari Risk and Control Matrix. Pada kolom pertama terdapat tujuan bisnis. Tujuan bisnis sendiri pengertiannya adalah setiap tujuan dari area yang direview seperti ditentukan dalam langkah pengumpulan informasi. Di sini tujuan bisnisnya adalah biaya pegawai sudah tepat dan diotorisasi. Kemudian ada risiko inherent atau inherent risk. Risiko inherent adalah risiko-risiko yang bisa terjadi jika tidak ada pengendalian apapun untuk memitigasi risiko tersebut. Di sini risiko inherentnya adalah kartu tidak dibagikan dengan benar, fraud dalam biaya. Kemudian ada dampak. Dampak atau impact adalah berapa besar dampak dari risiko inherent yang diketahui terhadap tujuan bisnis. Apakah besar, sedang, atau kecil? Di sini dampaknya sedang. Kemudian ada probabilitas atau likelihood. Pengertiannya yaitu kemungkinan terjadinya dan sering atau tidaknya probability and frequency of the occurrence dalam setiap risiko inherent. Apakah besar, sedang, atau kecil? Di sini probabilitasnya adalah sedang. Dan yang terakhir ada pengendalian atau kontrol. Pengertian dari pengendalian yang dimasukkan untuk memitigasi setiap risiko yang diidentifikasi dalam langkah pengumpulan informasi. Di sini pengendaliannya adalah pemisahan tugas. Menentukan tujuan-tujuan penugasan. Tujuan-tujuan penugasan menegaskan apa yang ingin dicapai oleh penugasan tersebut. Oleh karena itu, tujuan-tujuan itu harus memuat kegunaan yang jelas, singkat, dan dapat dihubungkan dengan risk assessment. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional yang sehat berdasarkan pengalaman yang relevan. Assurance and Judgment Objectives. Menurut standar 2210.A3, auditor internal harus menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan oleh manajemen dan atau dewan. Jika kriteria tersebut sudah ada, jika belum ada kriteria, auditor internal harus menentukan kriteria yang tepat melalui diskusi dengan manajemen dan dewan. Contoh-contoh kriteria. Yang pertama adanya KPI, kedua target-target yang ditetapkan dalam perencanaan strategis, ketiga kepatuhan dengan kebijakan dan prosedur, dan yang terakhir standar-standar yang digunakan dalam industri yang bersangkutan. Menentukan lingkup penugasan. Sesudah tujuan-tujuan berbasis risiko dirumuskan, audit internal dapat menentukan lingkup atau skop dari penugasan auditnya. Karena suatu penugasan tidak dapat meliputi segalanya, auditor harus menentukan apa yang menjadi lingkup auditnya dan apa yang tidak. Lingkup penugasan menjadi batas suatu penugasan. Auditor harus berhati-hati menetapkan batas-batas suatu penugasan. Lingkup ini dapat merumuskan unsur-unsur spesifik seperti area atau proses tertentu, lokasi geografis tertentu, dan waktu atau periode tertentu time period, seperti kuartal, tahun, dan seterusnya yang akan diliput oleh penugasan tersebut dengan sumber daya tertentu. A. Lingkup penugasan assurance. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional yang sehat berdasarkan pengalaman yang relevan. B. Mendokumentasikan rencana. Dalam tahap perencanaan penugasan, auditor harus mendokumentasikan informasi yang diperolehnya dalam kertas kerja penugasan atau engagement work papers. Informasi ini menjadi bagian dari program penugasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan penugasan seperti diisyaratkan oleh Standar 2240 Engagement Work Program. Di dalam proses penyusunan tujuan-tujuan penugasan dan lingkup penugasan dapat menghasilkan kertas kerja sebagai berikut. Yang pertama, proses map atau peta proses. Kedua, rangkuman wawancara dan sesi brainstorming. Ketiga, risk assessment sementara. Keempat, pertimbangan yang digunakan untuk menentukan risiko-risiko apa yang akan ditelaah dalam penugasan ini. Hal penting dalam pelaksanaan penugasan assurance dan standarnya. Yang pertama, standar 2310 tentang identify information. Yang kedua, standar 2320 tentang analysis and evaluation. Yang ketiga, standar 2330 tentang documenting information. Dan yang keempat, standar 2340 tentang engagement supervision. Sekian hasil presentasi yang saya bawakan. Apabila teman-teman memiliki saran, tanggapan, ataupun pertanyaan, boleh komen di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.